Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Zahra Kanantia dari kelas 18 MJB dengan nomor NRP 1840167. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang penilaian kinerja dan standar kinerja. Penilaian kinerja sendiri merupakan kegiatan positif. Di sini tidak untuk mengukur positif ataupun negatifnya karyawan, melainkan untuk mendorong karyawan dalam melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Lalu ada syarat penilaian kinerja sendiri, yaitu ada job related, praktis, dan terstandarisasi. Job related, kita tidak perlu melakukan penilaian output dari keseluruhan pekerjaan, melainkan kita hanya mengukur aspek yang terpenting saja atau perilaku kritis. Lalu selanjutnya ada praktis. Praktis sendiri bisa dicapai outputnya. Di sini penilaiannya dapat dilakukan oleh evaluator ataupun karyawan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada terstandarisasi. Mau bagaimanapun kita menilainya atau siapapun yang menilainya pasti akan selalu seperti itu, karena sudah ada standarnya sendiri maupun mekanismenya ataupun standarnya. Ya, lalu selanjutnya ada standar kinerja. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, penilaian kinerja tidak akan terjadi apabila standar kinerjanya tidak ada. Karena standar kinerja sendiri adalah tolak ukur untuk mengukur hasil pekerjaan seseorang. Hasil dari jabatan tersebut diprioritaskan pada aspek kenapa jabatan tersebut ada. Lalu bagaimana mengukur standar kinerja? Di sini kita menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, result oriented, dan time frame. Yang pertama ada spesifik. Spesifik ini artinya jelas dan rinci. Di sini kita tidak menggunakan kata-kata tinggi, rendah, ataupun baik. Karena menurut kita tinggi belum tentu menurut orang lain baik, dan menurut kita baik belum tentu menurut orang lain pun baik, ataupun sebaliknya. Lalu selanjutnya ada measurable. Measurable ini dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif. Lalu ada achievable, yaitu dapat dicapai. Ini bisa berasal dari kesepakatan antara atasan dengan karyawannya ataupun atasan saja, tapi harus berdasarkan analisa atasan tersebut. Lalu ada result oriented ataupun berorientasi pada hasil. Di sini pasti akan menghasilkan suatu output. Lalu ada yang terakhir ada time frame. Di sini kita menggunakan jangka waktu yang pasti. Di sini pasti seperti harian, bulanan, ataupun tahunan. Lalu selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator, yang merupakan standar dalam penilaian kinerja. Standar penilaian kinerja ini dapat berupa tim ataupun individu, yang bertujuan untuk mengukur tim atau individu sudah sampai mana mencapai hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada tata cara membuat KPI. Yang pertama, mengidentifikasi target. Yang kedua, mengidentifikasi faktor sukses. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang harus dikontrol. Yang keempat, membuat standar kuantitatif ataupun kualitatif. Untuk yang pertama, mengidentifikasi target ini dapat berupa tim, orang, ataupun perusahaan. Lalu mengidentifikasi faktor sukses. Di sini kita mengidentifikasi faktor sukses dari tim, orang, atau perusahaan tersebut. Contohnya, suatu perusahaan dapat dibilang sukses apabila dapat menghasilkan 50 juta per bulan. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi faktor yang harus dikontrol. Di sini misalkan ada pegawai yang mengalami penurunan kinerjanya. Kita dapat mengidentifikasinya mungkin bukan dari faktor pegawai tersebut malas. Mungkin ada faktor lain seperti faktor lingkungannya ataupun motivasi yang kurang dari diri karyawan tersebut. Lalu selanjutnya membuat standar kuantitatif ataupun kualitatif. Ini dapat berupa misalkan 50 juta per bulan ataupun integritas ataupun kerjasama dalam dosen. Di sini saya mengambil contoh dari desainer grafis independen. Di sini dia melakukan promosi desain ke beberapa sampel klien. Lalu KPI-nya frekuensi klien yang menerima desain yang dia promosikan. Lalu evaluasi kinerjanya dari beberapa klien itu diambil hasil 50% dari sampel klien yang menerima promosi desain tersebut. Mungkin sekian dari presentasi pemahaman standar kinerja saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.